ibu-ibu hamil kita, apalagi ibu hamil yang usia dari 19 sampai 24 tahun itu 80% anemia. Dan menyiapkan dirinya serta anaknya yang akan lahir tidak stunting, tumbuh dengan baik selama kehamilan, kemudian berat badan lahirnya di atas 2,5 kilo, itu udah sumbangan besar. Kalau semuanya menyiapkan diri dengan baik, memasuki pasar kerja dengan baik, dan kemudian tersedia peluang-peluang untuk berusaha atau mendapatkan pekerjaan, maka bangsa kita akan maju luar biasa. Ya, baik. Saat ini Nadia sudah bersama dengan Profesor Dr. Fazli Jalla. Prof, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Nadia. Ya. Oke, Prof, kita akan berbicara soal bonus demografi. Menurut Prof sendiri, bagaimana bonus demografi yang terjadi di Indonesia saat ini? Jadi kita memang nggak tersentak waktu kita petakan, dan kita bicara dengan Bappenas, bicara dengan Kemenkes, bicara dengan Kemdikbud, bicara dengan Pemda, antara lain di Jawa Tengah, ya kan, dan kemudian Jawa Barat juga. Memang kita melihat, wah kok nggak sadar kita ternyata angka kematian ibu kita masih banyak tinggi, salah satu yang agak memalukan di Asia Tenggara ini. Yang kedua, angka stunting kita masih 1 dari 3 anak kita, atau 1 dari 4 lebih lah ya, sedunia. Jadi itu bagaimana dia akan menjadi sumber yang berkualitas kalau dari awal sudah tertati-tati dan tidak kita jangkau. Nah, kemudian kita tahu juga pendidikan anak usia dini yang bukan fondasi belum dinikmati oleh sebagian besar anak kita. Nah, karena itu juga kita ingin agar wajib belajar yang sudah bagus ini kita teruskan, tapi didukung oleh kesempatan di bawah, tapi juga wajib belajar tidak hanya akses saja, tapi mutu pembelajaran dan mutu hasil belajar yang membuat anak berpikir di tataran yang lebih tinggi, yang disebut dengan higher order thinking skill. Jadi dia tidak menghafal saja, tidak hanya bisa menjelaskan apa yang dihafal, tapi dia bisa menganalisa, dia bisa mensintesa, dan dia bisa berkreasi, membuat hal yang baru dari ilmu-ilmu yang dia pelajari. Nah, kalau itu terjadi, inilah yang melahirkan inovasi dan kreativitas di sebuah bangsa. Ya, oke Prof. Ya. Lalu saat ini ya Prof, Ya. Indonesia dan seluruh dunia sedang merasakan gitu ya pandemi virus corona yang terjadi gitu. Apakah ini salah satu faktor yang menghalangi juga Indonesia untuk mencapai puncak gitu bonus dari bonus demografi, Prof? Iya, saya kira benar sekali. Karena pertama dari angkatan kerjanya yang sudah bekerja ya di usia produktif itu. Kalau sebelumnya kita masih punya 7-8 juta yang belum bekerja gitu ya, karena tidak sempat diserap oleh pasar kerja. Datang COVID ini, ya kan? Ini kan jutaan mereka terlempar dari pekerjaan. Kalau di Amerika itu pada puncaknya bisa sampai 40 juta orang terlempar dari pekerjaannya, 40 juta. Nah, di kita nih ya ada senario 3 juta, ada yang lebih menyedihkan sampai 6 juta ya. Tapi manapun nanti, yang jelas ada dampak besar di mana orang dulu bekerja, berusaha, punya penghasilan, sekarang tidak lagi, atau penghasilannya jauh di bawah dari yang dapat dulu. Nah, bagaimana dengan yang baru masuk pasar kerja, sedangkan yang lama aja udah terlempar, apalagi yang masuk ya kan, yang harusnya kita harapkan dia berproduksi dengan baik, sekarang udah tertahan. Nah, belum lagi si kesehatan, karena dampak dari COVID ini terhadap kesakitan dari orang yang terinfeksi, dan juga kehilangan produktivitas pada saat dia tidak bisa bekerja itu, tapi juga penyakit-penyakit lain tidak tertangani dengan baik. Jadi penyakit jantung tidak tertangani, orang yang perlu hemodialisa, penyakit ginjal tidak tertangani, operasi-operasi yang biasanya direncanakan sekarang ditunda, dan itu mempengaruhi pada produktivitas total ya. Dan kemudian kita juga sadar bahwa akibat COVID ini anak-anak yang stunting juga makin bertambah, dan belum lagi berbagai pelayanan imunisasi yang terganggu, posyandu yang tidak jalan ya, karena tidak ada orang lagi yang berkumpul-kumpul. Jadi banyak sekali dampaknya, dan kita menjadi sangat cemas. Jangan-jangan upaya kita untuk mensosialisasikan, mengupayakan semua sadar dan bekerja keras di sektornya masing-masing ya, ternyata datang COVID, suasananya berubah total. Tapi kita doakanlah
kita percaya kita diberi cobaan oleh Yang Maha Kuasa karena kita sanggup untuk mengatasinya. Dan di balik cobaan itu biasanya dijanjikan kemudahan-kemudahan, peluang-peluang, dan kita tetap optimis. Ya, kita optimis saja Nadia. Amin. Ya. Oke, kita menyinggung sedikit soal kesehatan gitu ya, Prof. Ya. Apa yang paling penting dan menjadi perhatian utama dari kesehatan dalam bonus demografi ini saat ini? Ya, karena kalau kita lihat 2045 itu kan masih panjang ya, dari sekarang sampai 2045. Jadi anak-anak balita sekarang dia akan menjadi usia kerja. Jadi kesehatan mereka baik tadi karena stunting maupun karena berbagai penyakit infeksi yang sering mendera mereka, apakah ISPA ya kan, apakah juga campak yang lain-lain kadang-kadang membunuh mereka di usia muda, itu harus kita tangani. Karena itu imunisasi menjadi penting. Padahal imunisasi sekarang itu tidak sampai 50% dari anak-anak kita mendapatkan imunisasi lengkap. Padahal itu benteng pertama yang paling ampuh. Pada zaman Orde Baru dulu itu tidak boleh ada daerah yang di bawah 80%. Artinya kalau di bawah 80% cakupan imunisasinya, bupatinya langsung dipecat itu. Jadi bicara rupa orang mengatakan, nah sekarang karena kita udah agak reformasi, sudah demokratisasinya tinggi, orang mulai memilih aja, lupa bahwa ini tanggung jawab bersama. Yang kedua tentu selain dari imunisasi dan stunting tadi, kita tahu juga kesehatan remaja yang akan menjadi calon ibu, calon pengantin nanti ya. Mereka itu masih cukup tinggi, kurang energi kronik karena mungkin terlalu memperhatikan berat badan apa segala macam. Tapi juga yang tidak kalah penting karena mereka juga menstruasi dan sering penggantian dari zat besinya itu tidak cukup. Akibatnya mereka pada usia muda itu sering anemia. Nah, kita sebenarnya pemerintah sudah menyediakan tablet untuk remaja kita 1 per minggu. Kalau itu aja dimakan dengan teratur, insya Allah terindah. Itu kadang-kadang dan disediakan, tapi yang sampai ke tangan anak-anak itu tidak sampai 80%, yang dimakan oleh mereka jauh di bawah 30%. Jadi memang tidak sederhana untuk mengajak anak-anak muda mengerti bagaimana diam-diam dalam dirinya yang tampak biasa, tapi zat darahnya tidak cukup. Dan itu penting untuk membawa oksigen yang mengalirkan oksigen ke seluruh organ-organ tubuh termasuk ke otak yang membuat otak bisa berpikir dengan baik. Selain itu juga menjadi pencegahan untuk ketika dia hamil. Betul. Supaya anaknya nggak stunting seperti itu ya. Karena kalau dia udah memasuki usia kehamilan dengan anemia, berarti dia akan bertambah kebutuhan zat besinya berkali lipat dari sebelum, ya kan? Nah, padahal dia sudah datang dengan kekurangan. Nah, akibatnya selama hamil kebutuhan bertambah, padahal depositnya nggak ada, dan dia sudah datang dengan defisit. Akibatnya anak ibu-ibu hamil kita, apalagi ibu hamil yang usia dari 19 sampai 24 tahun itu 80% anemia. Karena dia tidak membawa dirinya dengan siap pada waktu kawin dan pada waktu memutuskan untuk hamil dan menyiapkan untuk kelahiran anaknya. Oke, oleh karena hal itu, Prof, apa yang perlu menjadi fokus utama gitu? Kebaikan bersama kami masyarakat Indonesia dari segi kesehatan. Iya. Jadi pertama memang menyiapkan calon-calon ibu ini ya, sejak dari calon pengantin dan keluarga muda, bahwa di tangan mereka ini pertama untuk anaknya dulu ya, dan kemudian dengan akumulasi anaknya akan membangun masyarakat dan bangsa. Jadi kalau dia berkontribusi untuk anaknya, setiap ibu-ibu muda ini punya pengetahuan yang cukup dan menyiapkan dirinya serta anaknya yang akan lahir tidak stunting, tumbuh dengan baik selama kehamilan, kemudian berat badan lahirnya di atas 2,5 kilo, itu udah sumbangan besar. Karena itu jangan juga sampai anemia pada waktu pengantin itu. Dan yang kedua, memang bagaimana ibu-ibu hamil ini kita perhatikan benar. Karena 9 bulan itu sangat berharga. Dan artinya jangan sampai dia terlambat mengetahui dia hamil. Karena dia harus secepat mungkin, kalau bisa dalam 2-3 minggu dia sudah dikenal. Sehingga setiap agenda dia untuk memeriksakan secara berkala kita bisa bantu. Saat ini ada yang sampai sudah 4 bulan baru dia tahu. Ya, padahal kesempatan tumbuh otak itu adalah sejak dari 3 minggu pertama, dan itu memerlukan berbagai kesiapan dari orang tua, dari bapak, dari lingkungan, dari di mana ibu itu berada, untuk menjamin bahwa anak ini anak bersama yang akan lahir dengan kualitas yang sejak lahir sudah menentu. Oke,
terakhir Prof, Ya. pesan dan motivasi untuk masyarakat Indonesia gitu ya dalam menyongsong bonus demografi terutama generasi milenial. Ya, generasi milenial apalagi ya, bahwa mereka ini kan berhadapan dengan tantangan yang global ya. Tidak ada lagi batas-batas negara. Pekerjaan kita di Indonesia bisa diambil oleh siapa saja, tapi kita pun bisa mengambil di mana saja pekerjaan, ya kan? Ke Amerika, ke Australia, Eropa. Kita percaya diri aja. Dan dunia tidak melihat lagi warna kulit, agama, dari bangsa. Siapa yang mampu masuk katanya kan. Nah, jadi karena itu tanpa melihat bonus demografi pun harusnya milenial sudah sadar bahwa prodi ini prodi krusial untuk bisa bersaing. Apalagi di Indonesia karena ada kesempatan banyak ini. Kalau semuanya menyiapkan diri dengan baik, memasuki pasar kerja dengan baik, dan kemudian tersedia peluang-peluang untuk berusaha atau mendapatkan pekerjaan, maka bangsa kita akan maju luar biasa. Jadi karena itu siapkan diri dari lini kesehatan, dari lini pendidikan, dan tidak kalah penting oleh para pendiri dikatakan karakter. Ternyata karakter itu lebih penting dari kemampuan, dari intelektualitas. Bahwa orang-orang berkarakter ini ternyata lebih kompetitif dan dia yang menjadi pemenang sesudah dipelajari oleh para ahli-ahli manajemen berpuluh tahun. Ternyata yang terpenting itu adalah karakter, bukan pengetahuan. Ya, pengetahuan nomor 20 atau nomor berapa gitu. Oke, baik kalau Ya. begitu. Terima kasih Prof untuk pesan dan motivasinya. Ya. Semoga kami generasi milenial bisa menyiapkan diri begitu Insya Allah. untuk menyongsong Insya Allah. bonus demografi dan untuk Indonesia. Sama aja ya. Baik, sama-sama.